Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Valencia dengan NIM 2410911220020 dari kelompok 2 Fisiologi dengan Kakak Asprak, Kak Rizky Wira Adiaksa, dan juga Kak Muhammad Faiz Azari. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi, blok urologi, dan juga reproduksi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai fisiologi, urologi reproduksi, baik pada pria atau pada wanita. Sistem urologi reproduksi merupakan gabungan dari dua sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia. Dua sistem ini mempunyai fungsinya dan mereka saling berinteraksi, yaitu sistem kemih dan juga sistem reproduksi. Pada pria, sistem urologi memiliki fungsi ganda atau dua fungsi yang mengeluarkan urin dari ginjal keluar tubuh serta menyalurkan cairan semen yang berisi sperma saat melakukan ejakulasi. Nah, uretra pria ini melewati kelenjar prostat dan juga penis sehingga menjadi sarana keluarnya air seni dan juga cairan reproduksi sekaligus. Fisiologi pria mencakup produksi sperma di bagian testis, pematangan di ductus epididymis, pengangkutan melalui saluran vas deferens, dan pengaturan hormonal melalui hipotalamus dan kelenjar pituitari yang mengontrol produksi dari hormon testosteron. Sedangkan pada wanita, sistem urologi hanya berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin. Namun, sistem reproduksi wanita sangatlah kompleks dengan organ seperti misalnya ovarium, tuba uterina, kemudian rahim atau uterus, vagina yang berperan penting dalam siklus menstruasi atau haid, kehamilan, dan juga persalinan. Kedua sistem ini, sistem reproduksi dan juga sistem urologi, bekerja secara terintegrasi untuk menjaga homeostasis dari tubuh dan juga fungsi reproduktif serta juga fungsi dari ekskresi atau pengeluaran zat-zat dari tubuh. Next, kita akan membahas mengenai fisiologi struktur dari ginjal yang terliputi dari korteks, bagian korteks, kemudian bagian medula, dan juga bagian nefron. Ginjal ini adalah suatu organ vital yang memiliki fungsi utama dalam penyaringan darah, yang mengatur volume cairan dan keseimbangan elektrolit. Struktur ginjal ini terdiri atas korteks sebagai lapisan luar yang mengandung nefron. Unit fungsional utama ginjal dan medula yang terdiri dari piramida ginjal. Nefron ini sendiri terdiri dari bagian glomerulus yang letaknya di bagian sini, capsula Bowman, kemudian ada juga tubulus-tubulus yang menyalurkan seperti tubulus proksimal, kemudian ada lengkung Henle, kemudian juga ada tubulus distal, kemudian ada ductus collectivus. Glomerulus ini sendiri adalah kapiler yang melakukan fungsi dari filtrasi darah pada saat pertama kali. Sedangkan tubulus melakukan fungsi lainnya, yaitu fungsi reabsorpsi dan juga sekresi zat untuk menghasilkan urin agar tidak kehilangan cairan yang berlebih. Ginjal juga menerima suplai darah melalui arteri renalis dengan tekanan yang cukup tinggi untuk mendukung filtrasi yang efisien. Untuk tekanan filtrasi dan laju filtrasi glomerulus ini mencerminkan sebuah volume plasma yang difiltrasi oleh ginjal selama 1 menit. Filtrasi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada membran glomerulus yang semi-permeabel sifatnya. Tekanan hidrostatik darah di kapilar glomerulus mendorong cairan itu untuk keluar menuju kapsula Bowman di bagian glomerular sini. Sementara tekanan onkotik plasma dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman menentang proses tersebut. Jadi ada aksi reaksi.
tekanan hidrostatik darah itu mendorong ke kapiler glomerulus, sedangkan dari kapsula Bowman ini sendiri itu menentang proses dari tekanan hidrostatik tadi. Tekanan filtrasi neto sekitar kurang lebih 10 mm air paksa memungkinkan filtrasi terjadi secara menerus. LFG atau laju filtrasi glomerulus ini berkisar sebanyak 125 ml per menit pada orang dewasa yang sehat, menghasilkan sekitar 180 liter filtrat per harinya, yang harus diproses tubuh agar zat-zat penting dari tubuh kita itu tidak hilang. Nah, mekanisme autoregulasi ini melalui refleks myogenik dan sistem tubuloglomerular feedback mengatur diameter dari arteriol atau pembuluh darah aferen untuk menjaga kestabilan dari proses laju filtrasi di glomerulus. Walaupun tekanan darah manusia itu terkadang berubah-ubah, bisa rendah atau tinggi. Jadi fungsinya itu adalah menjaga keseimbangan dari cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita. Nah, di sini tuh ada tulisannya, di sini ada bagian filtrasi yang terjadi di bagian glomerulus tadi, kemudian di sini tekanan menuju ke bagian yang reabsorpsi. Kemudian kita masuk ke penjelasan siklus haid atau siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini sendiri adalah suatu proses fisiologis sebenarnya yang berulang, yang melibatkan perubahan hormon dan juga struktur yang ada di dalam sistem reproduksi wanita. Siklus ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu yang pertama fase folikuler, yang kedua ada fase ovulasi, dan yang ketiga ada fase luteal. Nah, pada fase folikuler, pada fase yang pertama ini, di sini FSH inilah yang merangsang perkembangan folikel ovarium yang menghasilkan estrogen nantinya, yang pada akhirnya akan melakukan penebalan pada lapisan endometrium di uterus untuk mempersiapkan proses dari implantasi atau istilahnya pembuahan dari sperma. Kemudian ovulasi terjadi pada saat LH ini akan menstimulasi pelepasan ovum matang dari folikel. Jadi hormon LH ini akan meninggi pada masa praovulasi sebelum terjadinya ovulasi. Nah, LH inilah yang nantinya akan menstimulasi terjadinya ovulasi dan menghasilkan ovum matang dari folikel tadi di awal. Kemudian setelah terjadinya ovulasi, di pasca ovulasi ini fase luteal itu berlangsung dengan membentuk yang namanya corpus luteum. Corpus luteum inilah yang nantinya akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, makanya di grafik ini untuk hormon progesteronnya itu terlihat meninggi pada masa pasca ovulasi. Nah, kemudian hormon penting progesteron inilah adalah hormon yang sangat krusial untuk menjaga lapisan rahim agar siap menerima dari tumbuhnya embrio. Jika tidak terjadi fase fertilisasi atau pembuahan, kadar hormon ini akan otomatis menurun dan mengakibatkan peluruhan dari dinding endometrium di bagian uterus dan terjadinya siklus haid di sini. Nah, setelah terjadi siklus haid, siklus ini atau siklus menstruasi inilah yang nantinya akan dikontrol dengan interaksi kompleks dari bagian hipotalamus, kelenjar pituitari, dan juga ovarium, serta memiliki peran vital juga dalam hal menjaga kesuburan dan juga kesehatan reproduksi. Jadi, untuk singkatnya itu, pada bagian fase folikuler itu, di sini adalah mulai hormon FSH yang bekerja. Lalu pada masa pasca praovulasi sebelum terjadinya ovulasi, di sini hormon LH yang akan meninggi. Nah, hormon FSH ini nanti akan memicu folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen. Maka itu terlihat di masa praovulasi juga hormon estrogen itu terlihat tinggi karena itu dirangsang dari FSH ini. Kemudian pada saat ovulasi, kedua hormon estrogen dan LH ini akan turun, yang kemudian fungsinya itu akan digantikan oleh hormon progesteron di sini yang di
dihasilkan oleh korpus luteum tadi. Next, kita akan membahas mengenai regulasi persarafan urologi reproduksi. Nah, sebenarnya ada sistem saraf otonom yang merangsang fungsi-fungsi organ dalam sistem urologi dan juga reproduksi ini, yaitu seperti biasanya melalui dua saraf, yaitu saraf parasimpatis dan juga saraf simpatis. Nah, dari saraf parasimpatis ini merangsang kontraksi otot polos untuk refleks pada saat melakukan pengeluaran air kencing atau kemih dan proses ereksi khususnya pada pria, sedangkan untuk saraf simpatis ini sendiri berfungsi untuk mengontrol dari kontraksi uretra dan juga pada saat melakukan ejakulasi. Regulator ini juga mempengaruhi tonus dari vaskular pembuluh darah ginjal yang penting untuk mengontrol aliran darah dan filtrasi glomerulus. Selain itu, saraf sensorik dari kandung kemih mengirimkan impuls atau sinyal ke sistem saraf pusat untuk mengatur keluarnya urin secara sadar maupun tidak sadar. Kompleksitas pengaturan saraf ini memungkinkan koordinasi yang baik atau yang tepat agar fungsi untuk mengeluarkan air kencing atau fungsi kemih ini dan reproduksi dalam tubuh itu dapat terjadi dengan baik dan teratur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem hormon-hormon, yaitu sistem RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Jadi RAAS ini singkatnya adalah sebuah sistem pengaturan tekanan darah dan juga volume cairan tubuh yang sangat penting. Ketika tekanan darah kita turun atau natrium plasma menurun, ginjal akan menghasilkan renin dari ginjal yang mengaktifkan angiotensinogen yang dihasilkan dari liver atau hati. Nah, angiotensinogen ini kemudian akan berubah bentuknya menjadi angiotensin 1, dan selanjutnya dia akan diubah juga menjadi angiotensin 2 karena faktor dari paru memiliki ACE ini, angiotensin converting enzyme. Jadi dia mengubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Selanjutnya, angiotensin 2 inilah yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Angiotensin 2 juga akan melakukan atau merangsang pelepasan dari hormon androgen, merangsang pelepasan dari hormon aldosteron dari kelenjar adrenal yang meningkatkan proses reabsorpsi natrium dan air di bagian tubulus ginjal, sehingga nantinya akan berimpact pada naiknya volume darah dan juga tekanannya juga otomatis akan naik. Jadi sistem ini adalah sebuah sistem homeostasis tekanan darah, terutama pada kondisi pada saat tubuh kita itu sedang terdehidrasi, kemudian terjadi suatu pendarahan atau gagal jantung. Kemudian untuk mekanisme terbentuknya urin ini sendiri itu terbentuk melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan juga sekresi atau augmentasi. Jadi filtrasi atau tahapan yang pertama ini terjadinya yaitu di glomerulus. Nah, glomerulus fungsinya adalah untuk melakukan filtrasi, menyaring plasma darah untuk membuang zat-zat yang berlebih yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dan mungkin bersifat toksin bagi tubuh. Kemudian dilanjutkan oleh tahapan yang kedua, yaitu reabsorpsi. Tahapan reabsorpsi ini terjadinya di tubulus proksimal di sini, yang fungsinya untuk menyerap kembali zat-zat penting seperti glukosa, asam amino atau protein dan natrium agar tidak hilang dalam urin. Jadi dia tidak ikut di dalam urin seperti itu. Kemudian di mana tubulus Henle, ini lengkung Henle yang turun ini, dan tubulus distal serta ductus collectivus
turut mengatur konsentrasi dan volume urin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi urin setelah ini akan disekresikan. Nah, bisa dilihat ini di ductus collectivus, urea akan keluar, kemudian kandungan di tubulus distal, lengkung Henle ini, kemudian NaCl atau garam ini akan keluar agar tidak bersama-sama dikeluarkan melalui urin, seperti itu. Dan akhirnya urin yang sudah difiltrasi, sudah diabsorpsi akan disekresikan seperti itu menuju pelvis ginjal, ureter, dan akhirnya menuju kandung kemih atau vesika urinaria untuk disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian kita akan membahas mengenai urinalisis. Jadi urinalisisnya adalah pemeriksaan diagnostik yang penting untuk memeriksa kesehatan, terutama di ginjal dan juga sistem urologi manusia. Pemeriksaan ini meliputi analisis fisik urin seperti warna, kejenihan, bau, pemeriksaan berbasis kimia, dan juga dengan menggunakan strip urin untuk mendeteksi 10 parameter. Biasanya itu ada glukosa, kemudian ada urobilinnya, kemudian ada density, kemudian ada pH, kemudian ada darah, protein, nitrit, dan juga darah, dan juga leukosit, serta pemeriksaan mikroskopik untuk mendeteksi adanya sel-sel yang berbahaya, adanya sel darah, kristal, bakteri, atau jamur, dan lain sebagainya. Urinalisis ini dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah adanya indikasi infeksi, saluran kemih, kemudian ada gangguan ginjal, diabetes, dan berbagai kondisi berbahaya atau kondisi medis lainnya. Sampel urin yang paling umum digunakan adalah urin pagi karena konsentrasinya ini terhitung lebih tinggi dibandingkan pengambilan sampel urin lainnya. Jadi urin pagi ini adalah urin yang paling pertama dikeluarkan pada saat pagi hari kita bangun, dan merupakan salah satu urin yang memang terbaik sampelnya untuk diuji. Prosedur ini mudah dan sifatnya itu non-invasif, jadi menjadi salah satu alternatif pemeriksaan yang bisa mengevaluasi keadaan pasien itu dengan baik, terutama dalam mengindikasikan gangguan ginjal dan juga masalah urologi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai fisiologi terkait dari blok fungsi normal, reproduksi, dan juga urologi. Terima kasih, semoga bermanfaat.